Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai produk kami yaitu JobFit Career Path Recommender. Pertama-tama dari tim saya sendiri yaitu ada Revan, ada saya sendiri, ada Muhammad Habib, ada Sultan Raffi dan Jovan Rizky. Nah, ID Generation. Ide yang tidak terpilih yaitu ada Transmart. Itu aplikasi keuangan personal yang memanfaatkan AI untuk memberikan saran finansial sesuai penghasilan. Yaitu ada Mentalive, yaitu aplikasi pemantauan kesehatan mental yang menggunakan AI untuk mendeteksi tingkat stres dan memberikan rekomendasi. Dan VRK yaitu marketplace terintegrasi yang mempertemukan fotografer. Nah, yang terpilih yaitu ada JobFit atau Career Path Recommender, aplikasi yang berbasis AI yang membantu mahasiswa dan fresh graduate itu menentukan jalur karir yang sesuai dengan profil akademik, skill, dan minat mereka. Yang kedua ada Nutrisync, yaitu platform kesehatan berbasis AI yang membuat rencana nutrisi personal sesuai kondisi tubuh, gaya hidup, dan tujuan kesehatan pengguna. Nah, untuk research plan sendiri yaitu tujuannya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan perilaku pengguna terhadap pekerjaan berbasis AI dan memvalidasi hipotesis masalah terkait kesulitan dan kebingungan menentukan arah karir. Ketiga, ada mengukur minat serta penerimaan pengguna terhadap fitur utama. Nah, metodologi instrumennya itu ada studi literatur yaitu analisis tren digital health and career tech serta kompetitor. Survei online 20 responder mahasiswa usia 18 sampai 45 tahun menggunakan skala Likert. Yang kemudian outputnya itu ada validasi kebutuhan pengguna, personal dan empathy map, insight fitur prioritas untuk MVP, dan rekomendasi strategi maintenance. Nah, research plan-nya yaitu adalah temuannya itu ada responden mahasiswa yang siap untuk masuk dunia kerja. Temuannya itu ada 35% masih bingung arah karir, 90% tertarik pakai Jovi, dan fitur paling disukai itu skill gap, analisis, dan rekomendasi penelitian. Data ini didukung oleh 4,76% usia muda, 16,16% hingga 36,65 juta pengangguran muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan business case dari proyek kita dengan project goal yaitu untuk merancang, mengembangkan, dan juga memvalidasi sebuah aplikasi mobile bernama Jobfit yang merupakan solusi digital yang inovatif untuk mengatasi masalah kebingungan karir, terutama di kalangan mahasiswa yang fresh graduate di Indonesia. Oke, dan untuk target pasarnya, yang target utama yaitu merupakan mahasiswa fresh graduate atau lulusan baru, di mana problemnya adalah mereka menghadapi jurang antara dunia akademik dan juga ekspektasi dari industri. Jadi mereka merasa ijazah tidak cukup dan bingung bagaimana menerjemahkan pengalaman kuliah menjadi nilai jual di dunia kerja. Nah, mereka membutuhkan panduan yang konkret untuk memulai karir pertama yang tepat. Lalu yang kedua adalah profesional muda, di mana mereka memiliki pengalaman kerja namun seringkali tidak relevan dengan bidang baru yang diincar. Nah, tantangan terbesarnya adalah mengidentifikasi transferable skill atau skill yang bisa mereka transfer dan juga memahami skill gap apa yang harus diisi dan merancang peta jalan atau roadmap untuk beralih karir tanpa harus memulai dari nol lagi. Yang target tersiarnya yaitu mahasiswa aktif, mungkin tingkat akhir, di mana mereka ingin melakukan persiapan dini untuk menghindari kebingungan yang dialami oleh para fresh graduate. Selanjutnya adalah ukuran pasar, di mana kita membagi ukuran pasar ini menjadi dua kategori. Yang pertama adalah total addressable market. Nah, angkatan kerja muda di Indonesia, terutama di usia 20-34 tahun, ini mencapai lebih dari 50 juta orang menurut data dari BPS. Nah, kelompok ini secara inherent mengalami satu atau lebih fase transisi karir. Yang kedua adalah serviceable available market, di mana ini merupakan segmen yang paling relevan adalah jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya dan presentasi profesional muda yang berniat pindah kerja. Nah, untuk lulusan perguruan tinggi itu sekitar ada 1,8 juta lulusan baru setiap tahunnya di Indonesia. Nah, yang kedua adalah survei dari berbagai platform rekrutmen, itu ada 60% profesional muda di Indonesia mempertimbangkan untuk pindah pekerjaan atau beralih karir dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Oke, selanjutnya siapa saja sih yang menjadi analisis kompetitor untuk Jobfit? Yang pertama adalah portal kerja, contohnya adalah LinkedIn yang paling populer. Nah, portal kerja ini kan menyediakan database lowongan yang masif, namun bersifat pasif dan juga backward looking. Atau artinya itu hanya berfokus pada hasil akhir tanpa memberikan peta jalan karir atau analisis skill gap personal. Nah, kelebihan Jobfit adalah mengisi celah ini dengan bersikap proaktif dan juga strategis, memberikan rekomendasi jalur karir dan juga skill gap sebelum pengguna mulai mencari dan berfungsi sebagai perencana karir. Kompetitor yang kedua adalah platform upskilling dan juga bootcamp. Contohnya ada Revoyu dan juga Binar Academy. Nah, kan bootcamp ini menawarkan pelatihan skill spesifik untuk dunia industri, tapi menuntut biaya yang besar dan juga komitmen waktu yang tinggi. Dan juga yang bisa dibilang beresiko lah untuk pengguna yang
belum yakin dengan jalur karir yang dipilih. Nah, Jobfit ini merupakan solusi untuk validasi arah dari karir mereka, di mana kami membantu para pengguna untuk menemukan jalur paling sesuai sebelum mereka berinvestasi besar kepada platform-platform bootcamp ini dan mengambil kursus yang bisa dibilang berisiko tadi, untuk mengurangi risiko keputusan karir yang salah. Oke, untuk analis komputer yang terakhir merupakan konselor karir atau karir coach. Konselor karir ini memberikan panduan yang personal dan mendalam, namun layanan ini sangat mahal, tidak scalable, dan juga sulit diakses secara luas. Nah, Jobfit bertujuan untuk mendemokratisasikan panduan karir dengan menyediakan panduan berbasis data yang terjangkau, konsisten, dan juga dapat diakses kapan saja. Nah, menawarkan kualitas tanpa batasan biaya ataupun ketersediaan. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, selanjutnya terkait dengan user persona dari Aulia. Aulia sendiri, ya profil singkatnya ya berusia 22 tahun, fresh graduate dengan program studi S1 Teknik Kimia. Dia berdomisili di Malang, Jawa Timur, yang mempunyai pengalaman magang wajib yang ada di kampus. Aulia sendiri mempunyai sifat kepribadian yang ambisius, ketegasan, dan introvert. Ia memiliki motivasi dengan kutipan, aku percaya ada tempat di mana skill teknis dan kreativitas bisa bertemu. Ia memiliki goals yang pertama menemukan pekerjaan sesuai minat dan skill kreatif meski beda jurusan. Yang kedua, ia membangun karir yang bisa berkembang dengan jangka yang panjang. Terus untuk frustration-nya yang ada di Aulia sendiri, ia ingin lowongan kerja yang sering mensyaratkan jurusan yang spesifik. Yang kedua, ia bingung memvalidasi kemampuan lintas bidang. Yang ketiga, ia sulit menemukan peluang terbuka untuk semua jurusan. Selanjutnya untuk yang user story, Aulia ini lulusan teknik kimia yang ingin beralih ke bidang kreatif. Lalu ia direkomendasikan oleh teman, ia mengunduh aplikasi pencarian kerja lintas bidang. Ia membuat akun, menonjolkan skill kreatif atau bidang seperti desain dan copywriting. Melalui Smart Job Matching, ia mendapatkan rekomendasi posisi content creator dan sosial media spesialis. Lalu ia melamar dengan Quick Apply, memantau lamaran lewat aplikasi dashboard, dan meningkatkan kemampuan lewat skill gap analyze. Setelah 2 bulan penggunaan, Aulia diterima sebagai junior content creator dan membagikan ceritanya di platform. Selanjutnya untuk use journey map, pada awareness yang pertama untuk Aulia sendiri mulai mencari tahu apakah ia bisa kerja di bidang kreatif tanpa background desain. Lalu untuk pain point-nya, ia terlalu banyak informasi yang tersebar, namun bingung mau mulai dari mana. Untuk opportunities, konten edukatif tentang karir, tentang jurusan SEO, untuk kategori kerja, kreativitas bidang ia cari. Untuk consideration sendiri, ia memulai memahami fitur platform yang Jobfit sendiri yang mendukung pencarian kerja lintas bidang. Untuk pain point-nya, ia masih ragu apakah aplikasi itu benar-benar mendukung pengguna seperti dia yang belum memiliki background. Untuk opportunity-nya, ia onboarding dan tutorial dan menjelaskan fitur skill matching. Selanjutnya untuk acquisition-nya, ia menggunakan fitur Smart Job Matching untuk menemukan lowongan sesuai skill kreatif yang ia miliki. Untuk pain point-nya, ia masih bingung menjelaskan terkait dengan skill atau tidak. Untuk opportunity, fitur seperti skill gap analyze dan quick apply untuk membantu lamaran cepat. Untuk service sendiri, mendapatkan notifikasi callback dan panduan persiapan interview. Untuk contohnya, beberapa lamaran tidak dibalas atau itu. Untuk opportunity-nya, sistem notifikasi dan feedback otomatis dari recruiter. Untuk loyalty mungkin dan yang terakhir, setelah diterima kerja, kalian berbagi kisah suksesnya atau story-nya itu dan rekomendasi aplikasinya ke temannya. Untuk opportunity yang memungkinkan fitur komunitas dan alumni sharing story untuk dukung user terkait dengan retention. Oke, masuk ke user persona 2, Rizky.
Ini adalah Rizky, dia tuh seorang career shifter berusia 22 tahun dengan latar belakang akuntansi dan pengalaman sebagai store manager. Ia ini ingin beralih ke dunia teknologi untuk mendapatkan karir dan penghasilan yang lebih stabil. Namun tantangannya tuh tidak memiliki latar belakang IT, jadi ia kurang pengalaman teknis dan butuh arahan belajar yang lebih jelas. Karena itu Rizky membutuhkan platform yang bisa membantu memetakan skill gap dan juga memberikan roadmap karir dan membuktikan kemampuan tanpa bergantung pada ijazah. Oke, masuk ke user story. Ini adalah cerita perjalanan Rizky sebagai career shifter. Jadi setelah 5 tahun bekerja sebagai finance manager, ia merasa jenuh dan ingin masuk ke dunia tech. Meskipun tidak punya background IT, ia menemukan platform yang mendukung career switcher dan mulai mengisi profil dengan pengalaman manajerial serta skill tech yang sedang dipelajari. Platform ini kemudian merekomendasikan role yang sesuai seperti product manager dan business analyst. Rizky belajar bertahap, menyimpan lowongan, dan menjadwalkan interview, dan meningkatkan skill melalui skill gap analysis. Dan dalam 6 bulan, ia berhasil mendapat job offer sebagai product analyst dengan gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan akhirnya, kembali menjadi mentor untuk membantu career switcher yang lain. Oke, masuk ke user journey. Slide ini menggambarkan user journey Rizky sebagai career shifter. Yang pertama tuh di tahap awareness, ia menyadari butuh platform untuk membantu transisi karirnya. Lalu masuk ke consideration, ia mulai membandingkan solusi dan mencari fitur seperti roadmap dan skill gap analysis. Lalu yang kedua pada ada acquisition, ia memilih platform yang memberikan jalur masuk jelas ke dunia tech, dan di fase service, ia ini belajar membangun skill dan mendapat dukungan dari community. Dan pada akhirnya, Rizky merasa terbantu dan menjadi pengguna setia, bahkan ingin membantu orang lain yang menghadapi perjalanan yang serupa dengannya. Intinya tuh, karir shifter seperti Rizky membutuhkan arah yang jelas, panduan belajar dan support dari community untuk sukses berpindah karir ke dunia tech ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Minimum Viable Product atau MVP. MVP adalah versi awal dari produk yang hanya memiliki fitur inti paling penting untuk diuji langsung ke pengguna. Tujuannya bukan untuk membuat produk sempurna, tetapi untuk memvalidasi ide dan melihat apakah solusi yang kita tawarkan benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Dalam konteks job fit, MVP ini berfokus untuk menguji apakah fitur seperti Smart Job Matching dan Skill Gap Analysis memang bisa membantu pengguna menemukan arah karir lintas bidang. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan masukan awal, menghemat sumber daya, dan memastikan pengembangan berikutnya lebih tepat sasaran. Berikutnya adalah Product Roadmap Job Fit. Pengembangan job fit direncanakan berlangsung selama 12 bulan dan dibagi menjadi beberapa fase. Kita mulai dari discovery, yaitu tahap validasi kebutuhan pengguna melalui survei dan wawancara. Lalu berlanjut ke fase desain, di mana tim mulai membuat wireframe, prototipe interaktif, dan menentukan fitur utama yang akan diuji di MVP. Lalu tahap development difokuskan untuk pembangunan versi awal aplikasi beserta algoritma rekomendasi dasar. Selanjutnya testing dan validation, di mana kita melakukan uji coba ke 20 pengguna untuk melihat apakah fitur-fitur bekerja sesuai kebutuhan. Dan terakhir adalah fase launch and growth, yaitu peluncuran versi beta di Play Store maupun App Store, serta peningkatan adopsi melalui kampanye kampus dan kolaborasi dengan job portal. Oke, terakhir kita masuk ke KPI dan feature prioritization. KPI atau Key Performance Indicators digunakan untuk mengukur keberhasilan MVP. Beberapa indikator utama antara lain 85% pengguna menjelaskan profil dalam waktu kurang dari 2 menit, lalu 3 rekomendasi karir dibuka setiap minggu per pengguna, lalu 20 pendaftaran baru per minggu, dan pendapatan awal minimal Rp400.000 per bulan dari fitur premium dan afiliasi. Selain itu, kita menargetkan 75% pengguna merasa lebih paham arah karirnya setelah menggunakan JobFit. Untuk fitur, kita mengelompokkan berdasarkan prioritas. Yang pertama itu ada must have, smart job matching, dan profile management sebagai fondasi utama. Lalu should have, skill gap analysis untuk meningkatkan retensi pengguna, dan can be done, yaitu career pathfinder yang menilai tinggi namun membutuhkan kompleksitas teknis lebih besar. Dari sini kita bisa memastikan pengembangan tetap fokus pada fitur yang memberi dampak paling besar. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.